Pengertian teks ceramah atau khotbah bisa dipahami sebagai sebuah pidato yang menyampaikan atau menyebarkan syiar dan ajaran dari suatu agama. Definisi dari teks ceramah ini jelas berbeda dengan sambutan. Sambutan sendiri merupakan salah satu jenis pidato yang dibawakan dan disampaikan untuk pengantar atau pembuka dari suatu kegiatan. Berikut ini adalah 4 ciri-ciri dari teks ceramah yang akan membuat kamu lebih mudah dalam membedakan teks pidato ceramah dengan teks pidato lainnya. Pertama, ceramah adalah keterampilan bahasa atau berbicara satu arah. Yang kedua, teks ceramah biasanya dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar, klasikal. Yang ketiga, pembicara menyampaikan materi dengan cara berdiri di depan banyak orang dan pendengar hanya menyimak saja. Yang keempat, ceramah adalah kegiatan pasif reseptif. Unsur-unsur teks ceramah. Berikut ini adalah unsur-unsur teks ceramah. 1. Penceramah. 2. Pendengar. 3. Materi. 4. Metode ceramah yang terdiri. Metode ceramah ini memiliki 4 jenis. Di antaranya yaitu A. Impromptu, yakni metode ceramah tanpa persiapan. B. Menghafal, yakni metode ceramah yang dilakukan dengan persiapan. C. Membaca naskah, yakni metode ceramah yang dilakukan dengan menyampaikan apa yang tertulis dalam naskah secara lengkap. D. Extempore, yakni metode ceramah yang hanya menuliskan pokok-pokok pikiran atau materi inti saja. 5. Media ceramah. Struktur teks ceramah. Setelah kamu mengetahui pengertian teks ceramah, ciri-ciri, dan unsur-unsur yang ada di dalamnya, hal yang perlu kamu pahami sebelum membaca atau membuat materi untuk ceramah yaitu struktur teks ceramah. Berikut ini ada 3 hal yang biasanya digunakan untuk menyusun struktur teks ceramah, di antaranya yaitu: pertama, pendahuluan yang terdiri dari pembuka dan pengantar. Kedua, isi ceramah yang terdiri dari isi dan gagasan. Ketiga, penutup yang terdiri dari simpulan, ucapan maaf, dan salam penutup. Kaidah kebahasaan teks ceramah. Berikut ini adalah gaya bahasa dari teks ceramah, di antaranya yaitu: 1. Banyak memakai kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. 2. Banyak memakai kata teknis atau istilah tertentu yang berkenaan dengan topik yang disampaikan kepada pendengar. 3. Banyak memakai kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau antara sebab dan akibat. 4. Banyak memakai kata yang menunjukkan adanya hubungan temporal ataupun perbandingan. 5. Banyak memakai kata kerja mental. Dan yang terakhir, banyak memakai kata persuasif. Langkah menulis teks ceramah. Dikutip dari modul yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diantaranya yaitu: 1. Konteks penulisan. 2. Menentukan topik. 3. Kerangka ceramah. Dan 4. Mengumpulkan bahan.